sekarang Ananda untuk gaya yang tepat pada porosnya, maka torsinya 0. Kenapa? Karena R-nya adalah 0. Kan rumus umum dari torsi adalah torsi sama dengan F cross R, ya kan? F cross R. Ini ya, F cross R. Nah, sekarang torsi karena R-nya di sini adalah 0, karena jaraknya pas di poros ini tidak ada ya, R-nya 0, maka torsinya sama dengan 0. Kita lihat untuk torsi kedua. Ya, torsi 2. Nah, untuk torsi 2 itu ada gaya ini pengaruhnya, tapi dia membentuk sudut. Nah, Ananda untuk mencari torsi ini arahkan semua gaya tegak lurus kepada lengan gaya, ya. Tegak lurus semua, ya. Ini membentuk sudut ya, membentuk sudut ya. Maka langkah kita untuk mencari dia tegak lurus, Ananda masih ingat pelajaran waktu di kelas 10 ya. Maka gaya ini bisa kita uraikan dengan komponen X dan Y. Caranya bagaimana? Ini kita perpanjang. Ya, ini kita perpanjang. Nah, ini perpanjang. Ini adalah gaya perpanjangan dari F2, perpanjangan gaya dari F2. Nah, kemudian ini akan kita uraikan dalam sumbu X dan sumbu Y. Masih ingat? Ya. Maka ini kita bikin garis putus-putus lagi. Nah, Ananda, sudut ini bertolak belakang. Maka sudut ini 30 derajat, maka yang ini juga 30 derajat. Yang di sini adalah 60 derajat. Karena dia tegak lurus ya. Nah, sekarang Ananda, untuk mencari torsi kedua, itu kita uraikan ini sumbu Y ya. Kamu masih ingat untuk penguraian gaya waktu di penguraian vektor waktu di kelas 10? Ini komponen vektornya, maka ini bisa kita uraikan menjadi komponen Y, FY. Karena di sini ada gaya kedua, maka kita boleh sebutkan FY2. Nah, yang di sebelah sini, ini namanya komponen Fx2. Nah, berarti yang kita ambil yang tegak lurus. Yang tegak lurus ini ya. Berarti yang tegak lurus Fx2 atau Fy2? Ya, benar. Fy2. Nah, maka Fy2 cross R. Nah, untuk kita lihat Fy2 ini kita boleh menggunakan ada dua sudut di sini, ada 30 derajat dan 60 derajat. Nah, 30 derajat dan 60 derajat. Yang mana yang kita ambil terserah ya. Nah, coba kita lihat. Kalau kita ambil sudut 30 derajat, maka ya Fy2 itu adalah sebesar 30 derajat sudutnya, berarti ini yang di bawah ini, Fy2 ini, sin atau cos? Cos ya. Sin di bawah sudut adalah cos. Berarti Fy2 itu sama dengan F2, karena di sini F2 ya. F2 cos 30 derajat. Ini berapa? F2 tadi berapa F2? F2 tadi 10 akar 3 ya. F2 10 akar 3. Berarti 10 akar 3 cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Setengah ya. Akar 3. Ya. Fy2. Kalau kita gunakan 30 derajat, maka kita gunakan cos. Ini menjadi akar 3 kali akar 3. 3 ya. Nah, 3, 10 bagi 2, 5. 5 kali 3 adalah 15. Ini Fy2. Pakai cos 30 derajat. Kalau kita gunakan 60 derajat, itu menjadi Fy2. Nah, kalau kita gunakan 60 derajat, berarti ini sejajar dengan ini kan. Yang Fy2 itu ini dia. Ini kan. Kan sejajar ya. Nah, ini dia. Nah, yang
sisi yang jauh dari sudut itu namanya sin. Ya, sisi yang dekat dengan sudut tadi cos ya. Ini dekat dengan 30 derajat itu namanya cos. Nah, ini yang paling jauhnya. Jadi berarti dia sin. Ya. Oke, sin. Ini kan kalau kita proyeksikan sama dengan ini nih, ya. Berarti FY2 itu sama dengan F2 sin 60 derajat. Sama dengan 10 akar 3 kali sin 60 adalah setengah akar 3. Sama dengan 15. Nah, berarti kan sama ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ibu untuk mencari FY2 itu saya pakai yang mana harusnya? Terserah Ananda. Yang jelas Ananda paham bahwa sudut yang gaya yang kita ambil untuk torsi ini adalah gaya yang tegak lurus lengan. Nah, mau kita pakai 30 derajat? Kalau 30 derajat berarti ini. Ini sudutnya, berarti dia cos. Kalau kita pakai yang 60 derajat, ini juga dia. Tapi berarti dia kan sejajar dengan sisi sin di 60 derajat. Nilainya sama. Jadi dia sin jadinya kalau kita gunakan 60 derajat. Oke ya. Nah, sekarang itu torsi kedua. Nah, berarti torsi kedua ini sama dengan FY2 kita gunakan aja lah 1. Kita ambil yang mana? Yang sin ya, sin saja. Berarti F2 sin 60 derajat kali R. Nah, R-nya kita ambil dari mana? R itu diambil dari poros ke gaya tadi, jarak poros ke gaya. Ini berapa jaraknya? Kalau ini panjangnya 60, ini 4 berarti kalau ini panjangnya 6, ini 4, maka ini panjangnya adalah 2. Maka ini kali 2. Berarti tadi F2 sin 60 adalah 15. 15 kali 2 adalah 30 Newton meter. Nah, sekarang tugas kita melihat apakah gaya yang menghasilkan perputaran searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ibu ulang lagi. Sekarang tugas kita adalah menentukan apakah torsi yang dihasilkan itu menghasilkan gaya searah jarum jam atau berlawan jarum jam. Caranya adalah ini porosnya tadi ya. Nah, ini porosnya. Gayanya ke bawah sini. Nah, perputaran batang itu kemana? Searah jarum jam berlawanan? Searah. Kalau searah jarum jam, maka torsinya positif. Berarti didapatkan torsi 2 adalah positif 30 Newton meter karena dia searah jarum jam. Sekarang torsi ketiga. Torsi ketiga, coba kita lihat. Torsi ketiga, nah ini juga membentuk sudut. Nah, caranya sama tadi, berarti kita perpanjang ini. Kita perpanjang, ini 60 derajat, maka yang 60 derajatnya sekarang yang sebelah sini kan. Mana nih? 60, ini 60. Yang tegak lurusnya yang mana? Berarti sumbu X atau sumbu Y? Berarti sumbu Y. Nah, ini. Berarti ini adalah FY3. Sekarang sama kayak tadi. Berarti ini sin atau cos? Kalau kita gunakan sudut 60 derajat, berarti dia adalah sin. Ya. Kalau kita gunakan 60 derajat, berarti dia adalah sin. Berarti torsi 3 adalah FY3 cross R. FY3 kita gunakan tadi sin, ini ya sin 60 derajat ya, sin 60 derajat. Maka ini menjadi F3 sin 60 derajat kali R. Jarak ini ke sini berapa? 6 ya, berarti 6. Berarti ini menjadi F3-nya 2 akar 3 ya, 2 akar 3 ya. Kali sin 60 adalah setengah akar 3 kali 6. Ini dicoret. Akar 3 kali akar 3 3 ya, kali 6 sama dengan 18.
Tugas kita sekarang menentukan arah perputarannya lagi. Nah, ini FY3 ya. Sekarang kita tarik. Nah, kemana arah perputarannya? Searah jarum jam berlawanan? Ya, berlawanan jarum jam. Maka ini menjadi min. Ya, min. Kenapa min? Berlawanan. Ini menjadi min, artinya berlawanan. Sekarang kita lihat torsi keempat. Torsi keempat. Ini torsi keempat ya. Nah, torsi keempat gayanya sejajar ya. Kalau gaya sejajar dengan lengan, maka torsinya pun 0. Jadi torsi 0 itu torsinya 0 kalau R-nya sama dengan 0 atau F-nya sejajar dengan lengan gaya. Maka torsinya juga 0. Berarti torsi 4 adalah 0. Sekarang kita jumlahkan torsi total sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4. Torsi 1 0, torsi 2 berapa tadi? 30. Torsi 3 min 8, min 18. Torsi 4 adalah 0. Berarti ini menjadi 30 kurang 18, 12 Newton meter. Adalah positif 12 Newton meter. Itu artinya apa? Semua gaya-gaya yang bekerja di sini itu menghasilkan benda ini berputar searah jarum jam. Makanya dia positif. Kalau dapat nilainya negatif, berarti gayanya akan torsinya akan berlawanan jarum jam atau perputarannya berlawanan jarum jam. Ini berarti searah jarum jam karena 12 positif.